teori, suatu teori jika dipercaya oleh umum akan menjadi hukum, Mas Kunto ya. Artinya kenapa? Generasi muda ini harus mau menyaring setiap informasi atau aliran-aliran yang masuk ke Indonesia ini dengan 3 filter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Subscriber teman-teman Babat Tanah Jawa, kita berjumpa kembali di channel yang sama ya Mas ya. Tentunya masih bersama saya dengan Mas Londo Jowo dan juga Mas Kunto Isblek. Pada pembahasan kali ini kita akan melanjutkan kesimpulan dari video kemarin. 1, 2, 3. 1, 2, 3 kita akan menarik sebuah kesimpulan siapa atau sebenarnya Satrio Piningit itu tadinya. Betul. Apa yang harus dibawa dan siapakah dia, itu dari mana datangnya. Kesimpulannya hari ini yang akan dikupas tuntas oleh yang Romo Rudi Mukti Raharjo. Kita langsung saja untuk sebenarnya untuk terkait video yang kemarin part 1 dan 2 dan 3 ya. Kita udah upload ya. Sebelum menyaksikan video ini, tonton dulu part 1, 2 dan 3-nya. Biar lebih jelas. Tahu kesimpulan. Namun jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa tinggalkan kolom komentar di bawah dan juga tekan tombol loncengnya supaya mendapatkan notifikasi ketika kami upload video. Kita update seminggu sekali ya. Iya. Untuk kesimpulan sebenarnya mulai dari Sungsang, Bawono Malik, terus Trisula Weda dan juga yang kemarin Father Plus itu seperti apa untuk kesimpulan dari 3 konten kita sebelumnya? Jadi yang pertama itu saya akan bicara tentang Malik Bawono Sungsang. Bawono Kang Sungsang diwalik dari Malik Bawono Kang Sungsang, itu dibalik energinya, dan kita akan menjadikan bahwa alam Indonesia Nusantara ini sudah tidak lagi diselimuti kabut oleh energi jelek atau energi negatif yang dibuat oleh beberapa orang pada waktu itu untuk suatu kekuasaan. Nah, kesimpulan kita ketika itu, Mas, itu kan saya bicara bahwa Satrio Piningit dengan bersenjatakan Trisula Weda dan Hasta Beratanya itu kan sekarang masih terselimuti. Kekuatan itu belum bisa muncul kalau belum ada yang membalik Bawono yang Sungsang. Nah itu ya kesimpulannya. Karena apa? Bawono Malik yang Sungsang ini karena itu sudah dilakukan oleh Mr. Van der Plas dengan beberapa tokoh-tokoh itu untuk membuat Indonesia ini terpecah belah. Karena panjenengan nanti penonton bisa melihat bahwa keterikatan Van der Plas dengan M16 dan macam-macam lah itu dengan spionase asing ya, dengan intelijen asing. Jadi kesimpulannya yang kedua adalah Trisula Weda kita sudah bahas, itu adalah senjatanya Satrio Piningit, yaitu adalah apik bener-bener. Karena dia sudah mempunyai ilmu kawicaksanaan atau kebijaksanaan yang tertinggi yang diperoleh dari dia mencapai tingkat alas ketonggo petik alam sejati si caket ana ing priyangga sunupet mung sak titik. Artinya dia sudah menjadi Satrio Pinandita. Nah itu artinya dia orangnya pasti Satrio Piningit itu nanti Satrio Pinandita. Nah yang ketiga ada itu salah satunya kita berpesan kepada generasi muda jadi teori, suatu teori jika dipercaya oleh umum akan menjadi hukum, Mas Kunto ya. Artinya kenapa?
generasi muda ini harus mau menyaring setiap informasi atau aliran-aliran yang masuk ke Indonesia ini dengan 3 filter. Aliran ini apik apa ora? Ya. Bener apa ora? Ya. Bener nek diterapkan yang Nuswantara sing budayane beraneka ragam, banyak hal yang sejarahnya dari Hindu kemudian menjadi Islam, kemudian beraneka ragam agama di situ itu kalau diterapkan pada suatu aliran tertentu yang masuk ini bisa diterapkan enggak? Itu benar. Disinilah kebijaksanaan saya bicara pada generasi muda ini harus selektif. Jangan hanya ikut-ikut. Berita ini begini ya sah. Kemudian artinya apa? Di kontennya Mas Kunto dan Mas Bule ini kan mengilmiahkan yang klenik. Iya. Ya, ya. Tidak bicara sosok klenik, tidak bicara sosok ini, tetapi kita bicara dengan bahasa energi, bahasa spiritual itu adalah gelombang Ya. atau frekuensi. Jadi itu kita memang untuk mendidik anak muda itu tidak hanya untuk bicara bahwa dengan bahasa yang seram-seram. Yang Indonesia seakan bangsa-bangsa yang seram. Seram. Ya. Yang Betul. suka menyukai yang seram, bangsa yang tidak logis. Ya. Bangsa Indonesia adalah bangsa keturunan Lemuria. Ingat, itu bangsa yang teknokrat tinggi pada zaman 11.000 tahun yang lalu. Itu bangsa Lemuria ini adalah bangsa yang sudah bisa mengadakan transmedia. Dia bisa membawa badan ini pergi ke planet atau ke ruang atau menutup bumi ini dengan energinya supaya mereka tidak diganggu. Ingat, itu leluhur bangsa Jawa yang pada waktu itu karena serangan bangsa Atlantis, bangsa itu mengalami kerusakan. Akhirnya oleh alam semesta mereka semua ditenggelamkan. Sehingga separuh dari batas-batas bangsa Lemuria ini hilang. Itu ceritanya. Jadi kalau seperti ini Pak, artinya kesimpulan ya suatu sosok atau yang menjadi berhak untuk menjadi sebuah Satrio Satrio Piningit itu Piningit. menurut versi Romo apa itu atau siapakah itu? Orang yang sudah paham akan kesejatian dirinya dulu. Oh, jadi orang yang Artinya sudah orang- paham tentang kesejatiannya dia sendiri. Makanya di dalam itu Jayabaya menambahkan munculnya Satrio Piningit itu dari alas ketonggo petik. Artinya mereka itu sudah masuk pada alam sejati yang dekat dengan badannya, dan itu hanya tersembunyi satu titik, sunupet satu titik. Artinya semua orang yang sudah pada tingkatan itu sebetulnya mampu. Dan Satrio Piningit itu kan tidak lain Imam Mahdi kalau bahasa Islamnya, itu bukan sosok satu Bukan orang, sosok satu Bukan orang. satu sosok orang. tapi ini adalah kristalisasi beberapa orang menjadi satu sistem. Oh, Nah, yang memperbaiki sistem yang sudah rusak, yang sudah diotak-atik, yang sudah diobrak-abrik oleh bangsa asing melalui budaya, melalui agama yang masuk, melalui macam-macam, sehingga kita ini terpecah belah. Teradu domba. Ya kayak dulu PKI ya buatan Van der Plas, Ya. PSI juga dimasuki oknum Van der Plas, semua hampir dimasuki Van der Plas, mereka kemudian dibenturkan. Ya, adu domba. Nah, diadu domba, seakan-akan mereka masing-masing yang paling benar. Ya. Kemudian itulah Indonesia. Lah lucunya Mas Kunto, Mas Bule, itu mereka yang merasa jadi bonekanya Van der Plas ini sampai sekarang masih merasa itu benar. Politik yang dia lakukan, wah ini saya adalah seorang yang politikus yang ini. Tetapi itu sebetulnya mewarisi Van der Plas atau melanjutkan bola yang sudah ditandang Van der Plas. Oh, ya. Padahal untuk menyelesaikan Indonesia
pada zaman keemasan Ya, kita hentikan dulu permainan itu. permainan untuk ini ya. Pecah Jadi, belah, pecah belah. bolanya itu dihentikan yang Julia permainan Wanderplas yang pecah belah ini kan sekarang sudah banyak. Iya. Pecah belah masuknya aliran tertentu keras. Iya. Kayak aliran ini yang berbenturan dengan ini, yang berbenturan dengan aliran ormas tertua kita, saling berbenturan. Padahal sebetulnya kalau kita pahamkan pada satu agama, mereka itu sebetulnya tidak harus ada perpecahan. Tidak harus ada. Lah mengapa terjadi perpecahan? Ya karena itu tadi ada oknum yang namanya Wanderplas. Jadi kesimpulan saya hari ini bahwa apa untuk menghentikan menuju Indonesia emas itu adalah kita harus menghentikan bola Menghentikan bola yang Wanderplas tadi. yang sudah ditendang oleh Wanderplas pada zaman 100 tahun yang lalu. Artinya kita harus hentikan, dan saya berpesan pada semua pemeluk agama yang ada di Indonesia, semuanya Hindu, Buddha, Kristen, Islam, semuanya Hidayat Konghucu, bahwa kita ini sebetulnya dari dulu tidak ada masalah. Tapi karena otak-atik permainan Wanderplas untuk melemahkan bangsa supaya Belanda bisa menjajah lagi Indonesia, itu mereka memecah belah. Karena bangsa kita kalau bersatu tidak akan mungkin. Begitu Mas Kunto, karena apa yang saya katakan Mas Le itu bahwa Wanderplas ini memang betul-betul harus dihentikan. Makanya itu saya hanya berpesan pada semua agama-agama tadi yang ada di Indonesia, juga khususnya untuk umat Islam, ormas Muhammadiyah maupun ormas anak muda Nahdlatul Ulama generasi baru ini, pesan dari leluhur yang saya terima, mereka berpesan bersatu dalam perbedaan. Jangan masalahkan perbedaan. Karena di tangan Anda berdua, Muhammadiyah dan NU, Indonesia akan tetap ada. Karena mereka semua adalah ormas-ormas terbesar. Jadi ini pesan leluhur kita begitu, Mas. Menarik sekali ini, pesan yang sangat dalam sekali terhadap generasi penerus ya Mas ya. Iya. Generasi penerus kita, harapannya kita jangan terjadi perpecahan, karena selama ini kita tidak sadar dengan perpecahan yang Wanderplas ciptakan. Sampai sekarang pun seperti itu. Jadi, Itu dari 100 tahun yang lalu, 200 tahun lalu sampai saat ini kita masih jadi baratnya bola yang ditendang Wanderplas itu masih jadi rebutan untuk dilanjutkan terus dan mereka tidak menyadari. Makanya kemarin saya mengatakan diadakan rekonsiliasi nasional atau ruatan nasional ini, semua yang terlibat dalam elemen bangsa ini, agama, politik atau semua ya, yang ada, mari kita bersatu mengakui bersama bahwa kita ini sekarang hanya mewarisi apa yang telah dilakukan Wanderplas untuk berpecah, untuk mengalah. Nah, kalau kita sudah bersatu mengakui persatuan dengan rekonsiliasi nasional bahwa kita sebetulnya tidak ada apa-apa, ini syarat mutlak bahwa Indonesia baru akan mencapai keemasan. Dan itu ditandai munculnya seseorang yang mau menggerakkan ke arah itu, yang nanti akan terbuat suatu sistem yang dinamakan sistem Iman Mahdi atau sistem Satrio Piningit. Begitu kira-kira. Jadi buat teman-teman atau mungkin dari saudara kita yang mengikuti debat kemarin, atau di komentar munculnya sosok ini ABC orangnya, nah itu kan sebenarnya bukan sosok orangnya yang satu akan muncul jadi sosok Satrio Piningit, namun yang saya tangkap tadi merupakan apa ya, semua itu berhak. jadi Satrio Piningit. Nah, cuman harus ada persyaratan tertentu yang seperti dijabarkan oleh Romo tadi. Dia berjiwa Satrio Pinandito.
Artinya secara kebatinan atau secara agama dia sudah mencapai titik makrifat. Makrifat. Yang kedua, orang yang sudah titik makrifat semua ini akan berkumpul menjadi satu sistem, bersinergi atau kristalisasi membentuk yang namanya sistem Satrio Piningit, bukan orang. Gitu. Itu versi dari Romo ya. Versi saya memang begitu. Kalau versi saya memang harus kita biasakan bahwa itu bukan sosok. Nanti takutnya Van der Plas itu kan dulu juga seperti itu, menyosokkan dirinya, semua orang berkiblat kepada dia, kemudian dia menipu. Ya. Jadi saya menghindari itu. Ya. Tapi sebetulnya Satrio Piningit itu kan sistem. Sistem. Nah, yang menarik juga ini sistem. Jadi bukan sosoknya. Jadi ya hati-hati buat sedulur sahabat Babat Tanah Jawa ketika ada orang yang menyebutkan sosok, hati-hati saja. Itu sebenarnya perlu diteliti lebih dalam, dikaji lebih dalam. Nah, sebenarnya siapapun boleh, asal ya itu tadi mempunyai ya, tingkatan itu Satrio Pinandito dan mempunyai sifat ya bener lan. Nah, itu tadi. yang pernah muncul di Satrio Piningit itu menjadi memimpin suatu sistem dengan sumpah palamanya adalah Gajah Mada. Gajah Mada itu tingkatannya sudah Satrio Pinandito. Gajah Mada. Gajah Mada ya. Iya, Gajah Mada. Kemudian setelah Gajah Mada beberapa era tahun kemudian Bung Karno. Bung Karno pernah muncul menjadi Satrio Piningit karena membebaskan kita dari penjajahan. Ya. Dan era kemudian Bung Karno itu kan akan diganti Imam Mahdi lagi. Ya. Tokoh Imam Mahdi lagi yang kalau kita gambarkan sosok, Ya. kan tidak ada. Ya. Tidak ada. Tetapi jika itu suatu sistem, mesti ada. Ya. Karena pada waktu itu saya katakan sistem apa yang membuat pada waktu muncul Satrio Piningit, yaitu ketika TAP MPR 78 memasukkan aliran kepercayaan di dalam TAP MPR. Ya, itu kan salah satu sistem di mana aliran kepercayaan Jawa, budaya Jawa sudah diakui di dalam proses bangsa ini. Begitu Mas. Jadi itu gambaran, bukan suatu sosok orang. Jadi jangan mengkultuskan gitu lah. Tapi ini sistem. Kan menarik. Seperti kemarin ada yang komen atau di video kita bahwa sosoknya itu mirip atau titisan dari Sultan Agung itu seperti apa? Nah, sistem dari Sultan Agung kita lihat bahwa Sultan Agung itu sudah menyelesaikan permainan. Sudah menyelesaikan permainan. Dia justru bukan menyelesaikan permainan dalam negeri. Jadi konflik dalam negeri Sultan Agung sudah bisa menyelesaikan. Sehingga apa? Sultan Agung itu hanya sekarang merambah pada ekonomi, yaitu dengan bermusuhan dengan VOC karena dia ingin mensejahterakan rakyatnya. Jika masih Belanda turun, ternyata setelah Sultan Agung tidak ada, Belanda kan terus menerus masuk sampai ke Van der Plas. Nah, saya harap sosok ini yang akan muncul menurut nenek moyang di Lawu dan Merapi itu mewarisi sifat Sultan Agung itu, yaitu menyelesaikan permasalahan dalam negeri, yaitu menghentikan bola yang sudah digelindingkan oleh Van der Plas. Itu selesai rekonsiliasi ya. Setelah itu musuh kita itu hanya sekarang kesadaran masyarakat umum. Semua ormas terbesar sadar mempersatukan dengan aliran-aliran itu sudah tidak usah seluruh Indonesia ya Pak ya. Itu menyadari bahwa kita selama ini dibodohi oleh Van der Plas dan mau melanjutkan permainannya. Ya. Makanya kita hentikan, kita menjadi satu tolok ukur dasar negara Pancasila mutlak, dan kita terima untuk sekarang kita itu merambah untuk menyesuaikan atau melawan dengan globalisasi, yaitu ekonomi luar. Contohnya Pak Jokowi sudah mulai melawan WTO. Itu sudah ada gambaran bahwa ini yang akan melanjutkan ini pasti, dan ini sudah kelihatan muncul sistemnya. Sistemnya apa? Sistem orang yang sudah berkristalisasi ini harus menjadi satu sistem. Seperti itu. Ya. Menarik tadi sebuah kesimpulan. Sebuah kesimpulan apa yang selama ini kita gali ya Mas. Iya. Tentang
Satrio Piningit ternyata memang Satrio Piningit itu siapa saja boleh berkompetisi bahasa Berkompetisi, seperti ini Pak iya. ya. Ya, Jadi bukan sosok. Jadi bukan sosok, jadi Iya. mau berkompetisi siapa yang mau istilahnya tadi yang sudah makrifat namanya yang sudah jadi sesuatu yang bisa dekat dengan bermanfaat untuk rakyat ataupun apa itu tadi. Iya. Sudah, ya. sudah kita ikat. Hati-hati jangan mengkultuskan orang, karena Van der Plas itu dulu juga mengkultuskan dirinya lewat Itu. polanya itu, sehingga kita mudah diperdaya. Betul. Itu loh. Itu tadi pesannya. Misalnya yang kedua, pada angkatan muda Nahdlatul Ulama, pesan dari Eyang itu, dan angkatan muda Nahdlatul Ulama dan angkatan muda Muhammadiyah, dia berpesan, berselalu bersatulah di dalam perbedaanmu demi keutuhan dan kelanggengan Republik Indonesia. Nah, itu. Pesan dari Merapi dan Lawu. tahu dan rapi melalui bisikan metafisika. Ya, Nomor Rudi tadi pesannya sangat dalam sekali. Harapannya seperti itu bisa jadi lebih makmur. ya. Mungkin itu dulu Mas Bule Siap. episode kali ini Episode kita ini kita akhiri dulu ya. akhiri dulu. Nanti tidak kepanjangan. Ya, Kita bisa berlaturahmi lagi. ya. Nah, mungkin konten-konten Silakan. yang lain akan kita diskusikan. Mungkin kalau nanti para penggemar Babat Tanah Jawa ingin tahu kok versinya Romo Rudi Muktiri Harjo begitu, nanti kita suatu waktu akan saya terangkan bagaimana meditasi praktis menuju suatu kebahagiaan dan Ya. kesehatan. Menarik itu. Besok Jadi- kita Bagaimana caranya Akan itu? episode mungkin ada waktu lain kita bicara dengan meditasi. Tapi saat ini kita sudah cukupkan dulu ya. Iya. Untuk ini versi cerita yang ini karena juga sudah durasi sudah Cukup panjang cukup tadi. panjang. Ya. Mewakili bahasanya sudah mewakili Iya. kesimpulan. Iya. Monggo Mas boleh ditutup aja untuk episode hari ini. Nih, teman-teman, sahabat Babat Tanah Jawa, tadi kita sudah mendengarkan apa yang kita diskusikan bersama Romo dan juga saya Dusunnya Mas Black. Pokoknya pantengin terus channel kita Babat Tanah Jawa dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga Ya, komentar di bawah. komentar di bawah. Segala saran, masukan. Nah, ini kontennya tidak hanya ini saja. Kita akan perbanyak konten semacam ini dan juga mungkin konten yang lain nih Mas. Kita Ya. akan penelusuran ke suatu Ya. tempat, Penelusuran. menggali Ya. sejarah ataupun misteri apa yang akan kita gali. Iya. Dari teman-teman Babat Tanah Jawa, bisa tinggalkan kolom komentar di bawah apa yang mau kita gali selanjutnya. Pokoknya saran, masukan kita terima. Atau mungkin ada subscriber yang ingin bikin konten dengan kami, Ya, boleh. monggo, silakan. Monggo. Begitu, saya tutup dulu. Ya. Saya Mas Londur Jowo, Dan saya Kunto Isblek. kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.